Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan. Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada baik-baik saja dengan keluarga. Dan kembali saya akan berbicara di sini dengan penyambutan yang hangat dari pelatih kepala kita, Sintayong, terhadap kabar kedatangan Nathan Cho. Nathan Cho sudah mendarat di Doha dan diperkirakan pada sore atau malam hari nanti akan ikut langsung latihan bersama dengan Garuda Muda dalam persiapan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final atau 8 besar Piala Asia U23. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik, apalagi dengan kedatangan Nathan Cho Aon ini. Ya, seperti yang saya sudah bicarakan di konten saya sebelumnya, bagaimana akhirnya pihak klub Nathan, Heerenveen FC, melepas juga. Ya, salah satu pemain mereka yang dipinjamkan dari Swansea untuk kembali ke Doha bergabung dengan tim Merah Putih kita setelah dia balik ke Belanda usai kita menggebuk Jordania dalam pertandingan terakhir di grup A dan membuat kita mendapatkan 3 poin dan langsung lolos mendampingi Irak ke babak perempat final karena ada kesepakatan cuma 1 minggu. Nathan membela tim Indonesia di fase grup dan dia harus balik, tapi akhirnya karena desakan yang kuat dari para netizen penggemar sepak bola yang fanatik ya terhadap tim Indonesia ini luar biasa, tentunya bisa mengirim ya pesan-pesan ke IG-nya Heerenveen ya, ke media sosial mereka, dan akhirnya juga ada lobby-lobby tingkat tinggi yang dilakukan oleh Ketua PSSI Pak Erick Thohir ya. PSSI sebagai kepengurusan Exco juga terus bisa mengirim surat ke pihak Heerenveen dan akhirnya Heerenveen lulu juga ya melepas kembali Nathan harus balik dan kabarnya dia sudah tiba tadi pagi ya di Doha dan dia siap membela tim nasional Indonesia karena memang Nathan itu sebenarnya tidak ingin balik ya, cuma karena ada kesepakatan dia harus balik ya, secara profesional dia harus ikut ini. Ya, tapi dia juga ikut melobi ya, bertemu dengan pelatih Kees van Wonderen ya untuk berbicara bagaimana dia bisa memperkuat Indonesia di babak perempat final karena ini pertandingan penting melawan Korea Selatan ya, dan juga kepada manajemen dan akhirnya diberikan keleluasan. Padahal pada tanggal yang sama tanggal 25 Heerenveen itu akan berhadapan dengan pemuncak klasemen di Eredivisie PSV Eindhoven ya. Dan Nathan diharapkan bisa bermain walaupun datang dari bangku cadangan untuk masuk di babak kedua. Tapi akhirnya demi untuk Indonesia, Heerenveen sangat mendukung. Ya, apalagi ada pembicaraan-pembicaraan khusus tentunya dengan Pak Erick. Dan dia dilepas kembali untuk memperkuat tim Indonesia. Dan itu menjadi harapan bagi Nathan Cho. Ketika ia kembali, ya disambut dengan baik oleh pelatih kepala Sintayong. Sintayong itu bahagia sekali ya dengan kedatangan Nathan karena dia merasa ya wajar sebagai pelatih kehilangan ketika Nathan tidak ada karena dia berada di pos tengah ya bersama dengan Ivar ini sangat baik, pemain kunci di tengah, bermain sebagai box to box, dan STY perlu sosok Nathan Cho sehingga dia kembali pasti STY akan memutar otak lagi ya untuk bisa menempatkan bisa membalikan Marcelino ke tengah kalau Nathan tidak ada atau mendorong Justin Hubner berpasangan dengan Ivar. Itu ada opsi-opsi lain, tapi dia tetap berharap Nathan itu akan kembali dan ternyata Nathan datang. Makanya STY itu begitu Nathan tiba itu sangat senang sekali. Ya, dia akan pasti mendapatkan satu tempat utama. Tidak akan tergantikan di saat akan menghadapi Korea di perempat final, itu sudah pasti. Ya, apalagi kalau dia sudah ikut latihan bersama. Dan STY sekarang lega karena Nathan sudah ada bersama dengan Ivar Jenner di tengah. Jadi skemanya itu akan sama persis ketika kita membantai Jordania dengan 4 gol ya. Dan ini tidak akan berubah sama sekali kalau melihat dari apa yang ada saat ini. STY akan mempertahankan the winning teamnya. Apalagi sudah ada Nathan, pemain yang terus bisa bergerak di lapangan melawan Jordania ya. Itu berlari terus menutup setiap pergerakan pemain-pemain Jordania yang dianggap berbahaya di lini tengah, terutama pemain nomor punggung mereka. Ya, Alri
Yarat yang sangat baik, termasuk nomor punggung 7 juga. Ada Arif, ya, Al-Hai. Ini dua pemain yang secara bergantian ya menjadi pemain yang selalu diincar oleh Nathan dan Ivar Jenner. Itu yang membuat alur serangan Jordania itu tidak berkembang dengan baik. Ketika dua pemain ini dihentikan, pergerakan mereka dipersempit oleh Nathan dan Ivar. Nah, ini akan kembali mereka peragakan di saat akan menghadapi Korea Selatan. Itu yang menjadi harapan bagi STY. Mereka bisa bermain seperti melawan Jordania dan ada keyakinan melawan negaranya sendiri. STY berharap bahwa Indonesia bisa mendapatkan hasil positif dan kita bisa melangkah jauh lolos ke babak semifinal. Karena STY sudah mengatakan ketika kita berada di 8 besar atau di perempat final ini sudah tanggung. Ya, kita harus mengincar babak semifinal karena di sana juga peluang untuk bisa lolos langsung ke Olimpiade musim panas di Paris, Prancis itu sangat terbuka karena 3 tim peringkat di atas 1, 2, dan 3 itu langsung lolos. Tim peringkat keempatnya masih harus bertarung playoff menghadapi wakil Afrika. Dalam hal ini Guinea yang menunggu. Jadi peluang itu sangat besar buat Indonesia jika melewati hadangan Korea Selatan. Tidak main-main Korea tim yang kuat. Saya sudah bilang dalam video saya sebelumnya. Mereka tidak kebobolan dalam 3 pertandingan. Ya, mencetak 4 gol. Mengalahkan China dengan 2 gol. Kemudian mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0. Mengalahkan Jepang 1-0. Dan mereka 9 poin. Ada di atas. Salah satu tim yang tampil impresif di Piala Asia U23 adalah Korea Selatan di samping Uzbekistan juga. Tapi Korea ini langsung ketemu dengan Indonesia sebagai juara grup B. Ya, mereka harus bertarung dengan runner up grup E. Sementara juara grup A, Qatar akan bertarung dengan runner up grup B. Kalau kita kan runner up grup A, jadi ramai di pertandingan. Besok dimulai dengan Qatar Jepang. Kemudian dilanjutkan dengan Indonesia pada jam 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di Kamis waktu setempat, waktu Qatar, tapi sudah masuk ke Jumat dini hari. Ya, subuh itu di Indonesia. Nah, pasti dukungan yang kuat akan mengalir kepada tim Indonesia. Ya, apalagi dengan berita yang mengembirakan. Dengan kembalinya Nathan Cho. Dia akan bermain bahu-membahu di tengah. Dibantu oleh 2 pemain di flank. Fajar Fatur Rahman di kanan dan juga dengan Pratama Arhan di kiri. Jadi suatu komposisi yang sangat baik yang akan terus dipertahankan oleh STY. Oke, ya sampai di sini saya berbicara dan saya akan meneruskan juga dengan bagaimana pihak dukungan dari Heerenveen ya. Ya, ketika ada ucapan terima kasih dari banyak netizen terhadap klub yang sudah bisa melepaskan Nathan kembali, juga Pak Erick Thohir yang sudah mengucapkan terima kasih. Ya, dan pihak Heerenveen juga itu mengatakan yang melepas Nathan ini ya sambil berpesan semoga mendapatkan hasil yang baik di Qatar untuk bisa bertanding melawan Korea Selatan. Pelatih Heerenveen juga Kees van Wonderen ya udah berpesan bahwa semoga Nathan bisa membawa tim Indonesia ini bisa lolos sampai ke babak semifinal dan ada motivasi dorongan yang kuat dari sang pelatih untuk memberikan semangat tentunya kepada Nathan. Dan Nathan sendiri berterima kasih kepada pihak Heerenveen, kepada pihak klubnya yang sudah rela melepaskan dia kembali ke Qatar dengan banyak netizen, ya, penggemar Nathan sendiri yang terus bisa berbicara tentunya dengan baik dengan pihak Heerenveen sehingga manajemen memberikan izin dan ini sudah sampai ke petinggi mereka, ya, Ferry Dehan, petinggi dari Heerenveen. Dan saya pikir ini harus kita apresiasi dengan kerjasama yang baik antara Heerenveen bersama dengan PSSI, dengan Ketua Umum Pak Erick, dan dukungan mereka yang kuat ya untuk seorang Nathan Cho bermain bersama dengan tim U23 kita. Sampai di sini saya berbicara sambil menunggu info-info selanjutnya. Ya, ketika bagaimana STY mempersiapkan taktik, strategi, skema permainan menghadapi Korea dan kita juga akan membahas tentang Korea pada besok hari untuk bisa melihat sejauh mana mereka akan menghadapi Indonesia dengan kekuatan. Karena mereka tampil melawan Jepang itu dengan kekuatan ya 10 pemain cadangan yang mereka tampilkan ya menghadapi Korea kemarin. Mereka menyimpan semua pemain-pemain terbaik. Lee Yeon Jun termasuk pencetak gol terbanyak mereka simpan. Ini mereka pakai melawan Indonesia nantinya untuk menampilkan pemain terbaik mereka. Ya, itu pun dengan pemain-pemain lapis kedua melawan Jepang mereka bisa menang melawan Jepang. Jadi ini menggambarkan bahwa sinyal mereka sangat kuat. Ya, tetapi kita tidak perlu takut. Ya, Australia aja yang kuat kita babat
Jordania aja yang bisa diunggulkan kita hajar. Ya, termasuk dengan Korea kita harus bertekad, mental harus kuat. Ya, bagaimana kepercayaan diri pemain-pemain kita masuk lapangan untuk bisa menghadapi Korea Selatan. Itu yang akan kita tunggu nantinya. Dengan saya Bung Ropan,